kalau nggak 7, 9, 11 melati yang gue makan. Kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Anggap itu kalau kita jolimin lagi, kita nggak ada bedanya sama orang yang jolim. Kepergian komedian Nina Carolina alias Po Alpa ke pangkuan ilahi yang terkesan mendadak dengan jenis penyakit yang baru diketahui publik rupanya membuat penasaran sebagian kalangan netizen. Meski pihak keluarga dan sejawat selebriti sudah merinci keterangan ihwal sakit yang diderita Po Alpa, yakni kanker payudara, namun sebagian netizen masih mencurigai ada faktor lain seperti non-medis yang membuat Po Alpa jatuh sakit hingga tutup usia. Spekulasi liar itu muncul setelah insiden konflik Po Alpa dengan sahabat lamanya, Sulastri, kembali ramai dikulik netizen. Apalagi dalam sebuah podcast di tahun 2023 lalu bersama Pras Teguh, almarhumah sempat menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya ketika berada dalam cengkraman pengaruh sahabatnya itu. Gue kan orangnya percaya nggak percaya ya. Sampai kantil pun gue disuruh makan. Kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Beberapa kali di depan rumah tuh sekitar jam 5:30 pada nemuin celana dalam, kemarin tuh celana dalam warna hitam ukurannya gede kayak jumbo gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legging begitu. Hampir seminggu sekali ada. Nggak tahu tujuannya buat apa. Dia tuh apa-apa cerita beberapa bulan yang lalu. Pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Cancer, abis di kemo Bang Billy, ya Allah. Kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan. Itu tuh dilepasin, malam Jumat tuh dilepasin. Iya, sebelum curhatan syarat mistis itu tercurah, di awal tahun yang sama, Po Alpa sempat terlibat konflik sengit dengan Sulastri yang belakangan diketahui sebagai pengusaha toko bangunan. Konflik itu terjadi dipicu oleh uang hasil kerja keras Po Alpa yang disetorkan secara berkala ke Sulastri, tapi kemudian tak jelas rincian laporannya. Po Alpa bahkan mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 1 miliar rupiah lebih. 1 Februari 2023, Po Alpa bahkan resmi melaporkan istri pengusaha bangunan bernama Ko Ahong itu ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan penggelapan. Kita pengen tahu hitungannya habis berapa itu bangun rumah. Kalau memang ada hitungannya, ada bonnya. Lu harus tanggung jawab sama laki gue, karena lu yang ngajarin gue untuk lupain laki gue. Ingat omongan lu. Baik sangka gitu sama orang, kan percaya sama orang kayak gitu. Orangnya percaya sama orang. Tak terima disomasi kubu Po Alpa, kala itu Sulastri dan suaminya sempat membantah semua tuduhan Po Alpa. Namun, ketika ditanya soal rincian berapa uang yang masuk untuk investasi rumah, Sulastri kala itu tak merinci secara jelas, malah mengalihkan soal rincian kredit mobil almarhumah. Dia menyimpan uang sama saya itu nggak tiap hari. Saya juga nggak tahu dia masuknya berapa. Kalau ada rezeki dia masukin. Mobil ini memang atas nama saya, ya kan? Tapi dia minta dikreditin tuh, kreditnya juga di toko. Tinggal ini jumlahnya berapa, sisanya ya kembaliin uangnya. Iya, gitu. begitu. Udah kan aman kan, beres ya kan. Di luar konflik soal uang, hubungan kedekatan almarhumah dan Sulastri belakangan diduga syarat diwarnai pengaruh mistis hingga Po Alpa makin menjauh dari suaminya kala itu. Po Alpa bukan saja tak terbuka soal uang dan penghasilan. Sejak menjalin hubungan dekat dengan Sulastri, almarhum kerap terlibat konflik dengan suaminya. Lantas benarkah sakit yang diderita Po Alpa juga syarat aroma mistis? Laki gue lagi wirid, lagi sholat gitu. Itu lemari gue yang bek begitu. Wah, gue dikasih air doa sama laki gue, jangan diminum. Wah, lu buang. Ya Sud, iya bener. Kalau mama kalau bukan laki gue hidung lo udah cerai. Ya, meski netizen santer menghubung-hubungkan kematian istrinya dengan pengaruh dunia mistis seperti guna-guna, namun Aji Darmaji tak ingin menaruh curiga berlebihan lantaran ia sudah ikhlas melepas kepergian sang istri. Terlebih menyaksikan sendiri jika almarhumah kembali ke pangkuan ilahi dengan tarikan nafas yang tenang dan menutup mata dengan tersenyum layaknya bayi yang baru dilahirkan. Seperti bayi, Empok, kayak orang tidur. Emang bener-bener kayak orang tidur, Empok. Kalau saya yakin gitu, Empok udah tenang di sana.
Di tengah kontroversi musabab kematian almarhumah Po Alpa yang kini membuncah di jagat maya hingga memantik spekulasi liar di kalangan netizen. 4 hari setelah kepergian almarhumah ke pangkuan ilahi untuk selama-lamanya, ratusan jamaah masih terus memadati kediaman almarhumah untuk melafalkan ayat-ayat suci dan doa yang tak henti dipanjatkan. Yang kita sayang, yang dia sayang sama kita, yang baik, yang tulus, meninggal cuma sekali aja dikuburin. Jadi kalau misalnya kita bisa datang ke rumahnya, nggak perlu dikasih tahu lah. Jadi kita sebagai orang yang dewasa harus mengerti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Bahkan hingga kemarin, para peziarah baik datang dari fans maupun orang terdekat almarhumah masih terlihat hadir memanjatkan doa di depan pusara almarhumah. Salah satunya Babe Samin atau Pak Samin, tetangga Po Alpa yang berprofesi penjual cimol ini paling aktif berziarah dan terlibat mempersiapkan acara tahlil lantaran ingin membalas kebaikan almarhumah selama hidup karena sudah memberi akses jalan rumahnya. Lelaki parubaya ini bahkan menunjukkan posisi jalan yang sudah diwakafkan untuk akses jalan rumahnya. Terus panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang diberikan kepada saya. Almarhum itu terkenal baiknya di sini. Jadi untuk lingkungan, beliau itu nggak pernah membedakan beliau itu siapa. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu. Yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Bukan hanya Babe Samin dan asisten manajernya Tika yang masih begitu terpukul setelah 4 hari kepergian almarhumah. 2 presenter kondang yang dikenal sebagai sahabat dekat Po Alpa seperti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim juga tak bisa melupakan sosok Po Alpa. Kemarin untuk mengenang sosok almarhum, 2 pesohor ini bahkan kompak menggunakan sepatu pemberian almarhumah semasa hidup. Cakep banget, ah. Sebagai dedikasi untuk almarhumah Po Alpa, Raffi dan Irfan Hakim bahkan disebut-sebut akan mempersiapkan acara khusus bagi ultah kedua anak kembar almarhumah. Sementara kemarin, pengusaha John LBF juga memberi kejutan untuk putra kedua almarhumah Fatih alias Petong dengan memberikan smartphone baru. Teleponan sama Om John ya? Merasa sangat berempati atas apa yang dialami oleh putra dan putri dari Po Alpa. Di usia yang masih sangat dini harus berpisah untuk selama-lamanya. Ya alhamdulillah, namanya rezeki anak-anak ya. Kalau ada yang sampai dikasih rezeki begitu ya alhamdulillah, buat kita bersyukur. Kejutan hadiah ini seolah menjadi pelipur lara kesedihan Petong, apalagi pasca kepergian ibundanya, nyaris keempat anak almarhumah secara bergantian jatuh sakit hingga harus dibawa ke rumah sakit. Agak baik sih, yang gede juga agak udah ikhlas mungkin ya. Alhamdulillah sekarang udah agak membaik gitu kan, udah nggak panas. Cuman ya kalau rewel tetap rewel. Ramainya untayan doa dan support, serta postingan berisi kerinduan selebriti pada Po Alpa seolah menggambarkan rasa kehilangan yang begitu masif. Ya, kepergian Po Alpa benar-benar menyentuh segala kalangan, tak peduli orang biasa maupun selebriti. Sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah ninggalin kita semua sih. Kehilangan sih, masalah kehilangan bukan istilahnya bukan saya aja. Semua dia merasa kehilangan. Banget di sini tuh masih berasa perih kehilangan kakak yang luar biasa gitu. Kok secepat ini?